Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Oke, Bapak Ibu ya, bisa kita mulai sekarang Bapak Ibu? Bisa, Bu. Oke. Ya, Bu. Nanti absensinya akan saya absen di 30 menit, 15 menit, 7.15 ya Bapak Ibu ya. Bu Agi izin mau sholat isya dulu sebentar Bu Agi ya. Boleh, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, gimana Bapak Ibu kabarnya setelah luring? Alhamdulillah, Bu. Luar biasa. Terus luar biasa. Jadi apakah dalam 1 minggu belajar itu apa yang dirasain Bapak Ibu? Terkait mental, fisik, kesehatan, tugas sekolah yang ditinggalkan gitu.
Ada sibuk karena di sekolah IHT Di sekolah kenapa, Pak? lagi in-house training. Oh, in-house training. Iya, iya, iya. IHT. Hari ini juga IHT terakhir IHT terkait apa, Pak? tentang rapot tadi, Bu. Oh, tentang rapot ya. Iya. Baik, baik, baik. Jadi menteri kita berganti ya, Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya kenapa, Pak Agung? Ya, berarti ada perubahan yang terbaru, kejutan, Bu. Kejutan yang terbaru. Contohnya apa harapan Pak Agung dari perubahan baru itu? Harapannya apa? Ya, harapannya bisa diperhatikan terkhusus guru PPK, Bu. Bukannya diperhatikan memang, Pak. Guru PPK kan gajinya lebih besar. Pokoknya disamakan lah. Ya, kalau disamakan rugi, Pak. Gaji dapat kan lebih besar. Ya, kan golongan, tidak ada pangkat. Gaji kami kecil, Pak, malah. Kami tak disetarakan. Terus perubahan apa lagi yang diharapkan Pak Agung? Terus perubahan apa lagi yang diharapkan dari Pak Agung? Dalam program-program mengenai kemajuan peserta didik, sudah itu pengetahuan untuk guru-gurunya, Bu, bisa dikembangkan lagi pengetahuan. Contohnya seperti pelatihan-pelatihan guru yang diadakan kemarin, Pak. Begitu maksud Pak Agung. Iya, Bu. Biar nanti, Bu. Berarti Pak Agung termasuk guru yang pembelajar ya, Pak ya? Terus kumpul, Bu, ilmunya, Bu. Gimana, Pak? Kalau tidak dilanjuti, tidak dia. Bentar Pak, kita ada dulu Pak. Bu, saya izin pakai HP ya, Bu. Saya keluar yang dulu laptop.
Kok udah nyambung ya? Apa aku udah nyambung ini wifi-nya? Andre, Oke, Bapak Ibu ya. Oke, apakah masih ada yang didiskusikan tentang perubahan Menteri Pendidikan kita? Semoga saja ini Bu pilotingnya tetap berlanjut. Nanti takutnya dirubah lagi, jadi susah. Kok suaranya Bapak nggak jelas ya? Gimana? Ulangi lagi Pak. Semoga saja piloting CPD-nya tetap berlanjut Bu. Iya, pokoknya program-program yang menguntungkan, mensejahterakan dan menguntungkan guru tetap dilanjutkan ya Pak ya? Iya. Ya, kalau bisa malah tanpa pilotingan langsung di PPG-in, kemudian gajinya tuh single salary. Jadi yang yang sudah sertifikasi itu nggak perlu lagi maksimal 24 jam ya Pak ya. Amin. Jadi yang sudah sertifikasi sudah langsung terima gitu. amin ya Allah. Amin. Oke. Langsung saja kita ke slide Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa teman-teman yang belum bisa hadir karena tahlilan tetangganya dan juga termasuk teman-teman di sekolah juga. Jadi Pak Sumantri, Pak Gunora sama Bu Mutiara. Jadi kita doakan juga Bapak Ibu yang almarhumah Husnul Khotimah. Amin. Dan sempat lihat story-nya Bu Mutiara yang meninggalkan 3 anak yang masih kecil-kecil. Jadi ya Allah. Oke. Kemudian Pak Trisno juga izin telat masuk Bapak Ibu ya. Jadi kita lanjutkan saja. Nah, kesepakatan bersama saya pengen sekali lagi dari Bapak Ibu selain kesepakatan bersama di sini yang di slide. Dari Pak Agung dulu. Apa Pak kesepakatannya? Pak? Kalau enggak dari Pak Andri. Aktif Bu. Aktif. Kemudian Pak Hendra. Lanjut sampai selesai, Bu. Lanjut sampai selesai. Pak Nurdin. Tetot. Lanjut Bu Hani. Bu Hani masih dalam jaringan? Kabarnya kemarin Bu Herni sempat dirawat, Bu. Wah, sakit ya? Hari apa ya? Iya sakit Bu Heni tadi Bu, kami habis jenguknya jam 2 tadi Bu. Nah, Ya Allah. Di rumah sakit Bunda. Oh, Kuangkusan. Bentar, sakit apa Pak Sumantri? Asam lambung Waduh, ujinya Bu. udah sampai GERD berarti ya? enggak. Lah 3 hari teko hari ini Bu. Tahu gitu Bu. Hmm. Kebanyakan ngopi kalau Pak Sumantri. Oleh Pak Agung ketawa terus dionyo. Bisa jadi stres loh Pak. Asam lambung itu pikiran. Tidak mungkin stres Bu, kayaknya gara-gara Pak Agung gitu. Mungkin untuk tugas-tugasnya Bu Heni bisa di backup ya Bapak Ibu ya. Yang terdekat dengan Bu Heni bisa
di apa namanya, di backup, dibantu mengerjakan gitu. Kemudian dari Pak Sumantri kesepakatan bersamanya apa? Apa Bu? Dari kesepakatan bersama Bapak apa? Saling menghargai Bu, seperti biasa. Saling hargai, mencintai dan menyayangi ya. Kemudian Cie. dari Bu Wina? Tertib, Bu. Tertib. Kemudian dari Pak Waldi? Menyalakan kamera, Bu. Nyalakan. Aduh. Oke, ini kayaknya teman-teman Malu kita tuh yang kalau lain. lagi introvert, Pak. Jadi malu kalau tampilkan kamera ya. Kemudian dari Pak Iqbal nih, Inilah muka apa teman-teman kesepakatan? ini. Kolaboratif, Bu. Kolaboratif ya. Kolaboratif itu bagaimana, Pak? Kalau kolaboratif di apa pembelajaran maya? Contohnya. Ya, biasanya kan ada diskusi kelompok, jadi kolaborasi, sharing, tukar pikiran, gitu, Bu. Ya, bertukar pikiran ya, sharing. Lalu kemudian dari Ibu Mutiara kalau lagi sibuk boleh skip. Oke, lanjut saja ya. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, jadi tujuan dari sesi kita kali ini adalah Bapak Ibu dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian Bapak Ibu dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Lalu kemudian Bapak Ibu dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat Bapak Ibu. Kemudian, nah, wait, Pak. Nah, agenda di sesi kali ini terdapat 4 mata acara, Bapak Ibu. 4 item. Yang pertama adalah refleksi atau review hasil belajar mandiri. Lalu kemudian yang kedua diskusi. Yang ketiga presentasi kelompok seperti biasa. Dan yang terakhir adalah refleksi dan pesan kunci. Mari masuk ke agenda pertama yaitu refleksi hasil belajar mandiri. Ya. Nah, ini. Nah, untuk membantu kita mengingat serta menguatkan pemahaman Bapak Ibu, kita review ini akan dibuat dengan menggunakan contoh gambar. Setelah slide ini akan ada contoh gambar Bapak Ibu. Jika ada yang tahu jawabannya, silakan nyalakan mikrofon Bapak Ibu. Kemudian dan mulai berikan pendapat Bapak Ibu. Juga bisa ditulis di kolom komentar Bapak Ibu ya. Nanti saya akan menyimpulkan membaca apa yang Bapak tulis di kolom komentar. Mari kita mulai Bapak Ibu ya. Nah, tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Kemudian di gambar keduanya adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Kemudian, nah, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK Bapak Ibu? Dan jelaskan. Jika Bapak Ibu memilih jawaban yang sebelah kiri atau jawaban yang A yang zigzag, berikan opini yang lain, ya, kemudian opini. Yang kemudian yang kedua berikan juga penjelasan. Boleh di kolom komentar dan boleh bisa membuka mikrofon Bapak Ibu ya.
Silakan. Ya, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Silakan Bapak Ibu. Saya cek di kolom komentar. Belum ada. Manakah yang menggambarkan penilaian autentik? Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan Bapak Ibu. Ada Pak Iqbal. Gambar B, karena sesuai dengan deskripsi asesmen otentik, yakni proses pengumpulan informasi melalui kegiatan kompleks dan real. Oke. Kemudian Pak Andri, gambar asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola, karena bermain sepak bola merupakan situasi nyata. Oke. Ibu Vina, gambar B. Penjelasannya Ibu Vina boleh ditulis? Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Oke, mungkin semuanya menjawab asesmen sepak bola ya Bapak Ibu ya di gambar B ya dalam aktivitas sepak bola, permainan sepak bola. Oke. Nah kita lanjut pada Nurdiansyah, kalau saya gambar nomor 2 karena gambar B itu sudah termasuk set play permainan sepak bola dari dribbling, passing, kontrol, dan shooting. Kemudian Pak Agung Pribadi, gambar yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK adalah gambar B, di mana guru melakukan tes keterampilan gerak dengan bermain sepak bola. Kemudian Pak Hendra, gambar B yang menunjukkan guru melakukan asesmen otentik pembelajaran. Oke, 1, 2, 3 yang sudah menjawab adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya Pak Yu. Oke, kita coba lanjut ke slide berikutnya. Jawabannya adalah ya benar Bapak Ibu ya. Oke, nah bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut Bapak Ibu? Boleh bantu saya untuk menjelaskan? Bapak Ibu sudah menjawab B ya. Kemudian pertanyaan lanjutan adalah bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut di dalam permainan sepak bola Bapak Ibu. Boleh di chat atau boleh membuka mikrofon. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut?
Pak Andri, peserta didik berpartisipasi aktif dalam permainan sehingga merasa terlibat dan termotivasi. Oke, peserta didik berpartisipasi aktif dalam permainan sehingga merasa terlibat dan termotivasi. Oke. Yang lain, Bapak Ibu, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Boleh Bu Vina? Silakan. Silakan buka mikrofonnya. Oke Bu, menurut saya bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Pelibatan peserta didik berpartisipasi aktif dalam aktivitas fisik karena peserta didik terlibat langsung dalam bermain sepak bola dengan menggunakan keterampilan gerak seperti menggiring bola, mengontrol bola, melakukan passing, menendang, dan sebagainya. Peserta didik juga berkomunikasi dan berkolaborasi dalam tim karena melibatkan komunikasi aktif antara sesama anggota tim. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Vina atas jawabannya dan penjelasan secara detail. Terima kasih. Kemudian Pak Waldi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan diri. Oke. Mengekspresikan diri dalam bentuk gerak teknik dasarnya juga, kemudian pola permainannya ya Pak Waldi ya. Oke. Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Boleh. Ada beberapa cara Pak Hendra. Apa kok menggantung banget? Ya, oke. Kalau begitu kita lanjut pertanyaan yang terakhir. Nah, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar tersebut di atas? Terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Nah, ini masih pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya. Ya, peserta didik Pak Iqbal, peserta didik terlibat langsung baik sebagai objek penilaian maupun sebagai subjek yang menilai. Peserta didik diberikan tanggung jawab penuh atas kegiatan asesmen. Sebagai penilai secara keseluruhan, peserta didik juga diberikan keleluasaan untuk melakukan pengembangan berdasarkan instruksi, kolaborasi, dan kepemimpinan. Oke, jadi ada penilaian antar teman ya Bapak Ibu ya, kalau dilihat dari saling menilai gitu. Oke, kemudian lanjut Pak Hendra. 1. Berpartisipasi aktif, refleksi diri, umpan balik, diskusi kelompok. Baik, nah, oke, sebagai pengingat terkait bagaimana kita bisa melakukan asesmen otentik, mari kita simak slide berikut Bapak Ibu ya. Nah, jadi langkah-langkah mendesain asesmen otentik, yang pertama identifikasi tujuan pembelajaran. Ya. Tidak hanya menyusun RPP saja pada saat ketika mengidentifikasi tujuan pembelajaran, kita menyusun atau mendesain asesmen otentik itu pun juga kita kembali mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik assessment. Lalu kemudian yang ketiga adalah pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, rancangan rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Jadi ada tingkatannya ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencangkup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Itu seperti komen penjelasan dari Pak Iqbal ya di kolom komentar. Lalu kemudian beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Kemudian yang ketujuh adalah lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Kemudian yang ke-8 adalah dapatkan umpan balik. Setelah uji coba, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Jadi umpan balik yang membangun Bapak Ibu ya. Lalu kemudian revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Jadi revisi untuk peningkatan perbaikan apakah efektif atau tidaknya. Lalu kemudian refleksi yang terakhir. Bentar Bapak Ibu. Terakhir refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Baik, jadi sampai di sini untuk refleksi dulu pertanyaan pertama kali ketika pertemuan perdana ya Bapak Ibu ya, ada pertanyaan dari Pak Hendra, apakah perbedaan refleksi dan evaluasi ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah merasakan merasakan perbedaannya, bagaimana refleksi dan evaluasi di dalam pembelajaran. Oke. Nah, sebentar Bapak Ibu. Oke, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, kemudian ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Nah, Bapak Ibu mungkin sudah membaca atau mempelajari kasus-kasus yang sudah ada di LMS di 2.6 ya. Salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6b elaborasi isi. Oke, kita lanjut saja. Oke. Nah,
Kita lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Nah, jadi tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Kemudian jenjang pendidikan dibebaskan. Kemudian kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Kemudian kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaannya 30 menit Bapak Ibu. Media pengerjaannya dibebaskan, bisa Word, bisa PPT atau lainnya, selama nanti bisa dipresentasikan. Jadi ini kita akan tugas kelompok kembali Bapak Ibu ya, memakai breakout room ya. Jadi materi utamanya adalah sepak bola, jenjang pendidikan juga dibebaskan. Ya, jadi silakan di screenshot nanti untuk bisa jadi acuan Bapak Ibu untuk mengerjakannya ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengerjakan karena di kolom komentar sudah nyambung ya Bapak Ibu, sudah nyambung. Ini ada Pak Andri juga tujuan pembelajaran, Pak Didi, Pak Indra juga dimulai dari tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan tadi dan rubrik assessment. Aduh, nggak kelihatan. Oke, kita breakout room dulu. Breakout. Alright. Kita set ada berapa kita? Wait, saya cek dulu. Oke ya, Bapak Ibu, oke timernya 30 menit. Oke, saya rasa pembagian ini sudah tepat Bapak Ibu ya, menurut saya. Oke, silakan Bapak Ibu.
Yang apa B? Aku nemu Kak. Pak Agung, silakan masuk ruangnya.
Oke, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, boleh kita langsung presentasi kelompok. Dari kelompok A, boleh silakan Bapak Ibu. Agar kita selesai tepat waktu, Bapak Ibu. Halo? Iya, Bu. Dari kelompok Pak Iqbal, silakan. Ya Bu, Pak Andri, di mana Pak Andri? Siap. Ya, Bu, boleh, Bu. Tentukan moderatornya, lalu kemudian silakan presentasi. Oke. Aku moderator ya. Aku yang nampilkan. Oh ya, jadi Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Agi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat rubrik observasi guru materi manajemen sepak bola yang akan saya sharing dan akan dibacakan oleh Bapak Iqbal Ardianto. Pada Bapak Iqbal, silakan. Baiklah, terima kasih Pak Andri untuk waktu dan kesempatannya. Boleh dibuka kameranya semuanya Bapak Ibu untuk saya screenshot. Bentar, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami berdasarkan kelompok 3, yaitu Andri Wijaya, Iqbal, saya sendiri, Mutiara, dan Sumantri. Berdasarkan rubrik asesmen otentik pembelajaran PJOK berdasarkan penilaian observasi guru. Yang pertama diawali dengan tujuan pembelajaran. Poinnya ada 3, siswa dapat mendemonstrasikan teknik menggiring bola atau dribbling dengan benar. Yang kedua, siswa dapat bekerja sama dalam tim untuk bermain sepak bola.
Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap sportif dalam bermain sepak bola. Lanjut, nomor 2, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada 3 poin. Yang pertama, siswa dapat menggiring bola dengan kontrol yang sangat baik. Bola selalu dalam penguasaan. Yang kedua, siswa bekerja sama dengan sangat baik dalam tim. Siswa selalu berkomunikasi dengan tim. Dan yang ketiga, siswa selalu menunjukkan sikap sportif. Siswa tidak pernah melanggar aturan dan selalu menghormati pemain lain. Yang ketiga, ada aktivitas atau tugas dalam permainan, yaitu menggiring atau mendribling bola dalam permainan sepak bola. Di sini diperlihatkan ada rubrik penilaian berdasarkan kriteria, itu ada keterampilan, kontrol bola, kecepatan menggiring, perubahan arah, pergerakan kaki, dan pedoman persekorannya tadi ada, lihat lagi Pak Andre yang bagian atas, tabel bagian atas, oke. Nah itu dia, ada belum berkembang, berkembang sedang, berkembang baik, kemudian berkembang sangat baik. Itu untuk pedoman penskorannya. Dan di bawah, lanjut Pak, di bawah sekali itu ada pedoman penskoran. Terus Pak, di bawah lagi. Oke, lanjut. Oke, bawah lagi, terus berkembang. Oke, terus di bawah lagi Pak. Terus, nah ini dia atas Pak. Nah ini ada pedoman penskorannya, itu ada keterangan interval skor itu mahir itu 90 sampai dengan 100, cakap itu 80 sampai dengan 89, layak 70 sampai dengan 79, berkembang 60 sampai 69, dan awal berkembang 0 sampai 59. Kreativitas dan keberagaman itu poin nomor 5, mendribling sepak bola dan melakukan permainan sepak bola, menciptakan permainan sepak bola yang dimodifikasi. Umpan balik itu kami melakukan pengandaian, itu seperti mantri, kamu menunjukkan kontrol bola yang cukup baik saat menggiring bola dengan baik dengan kaki kanan. Kamu dapat meningkatkan kemampuan untuk menggiring bola dengan kaki kiri dengan berlatih lebih sering. Kemudian kamu juga bisa meningkatkan kecepatan menggiring bola dengan melakukan latihan interval. Secara keseluruhan kamu menunjukkan semangat dan kerja sama tim yang baik dalam permainan. Di sini kami menunjukkan umpan balik yang membangun. Yang selanjutnya poin terakhir yang 7 yaitu refleksi. Peserta didik dapat melakukan kegiatan dan aktivitas permainan sepak bola sesuai pencapaian pembelajaran. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan berdasarkan hasil diskusi kami dari materi asesmen otentik berdasarkan observasi guru. Kepada moderator Pak Andre saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas pemaparannya. Pada teman-teman yang ingin memberikan umpan balik atau ingin bertanya, kami persilakan. Untuk kelompok A dan kelompok B. Ibu Pak Ibu, kami buka sesi diskusi. Jika tidak ada, boleh lanjut aja Pak, ditutup. Oke, kalau tidak ada, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok C ya. Umpan balik dari saya yaitu sudah melaksanakan sesuai poin-poin yang wajib ada untuk penyusunan penilaian otentik. Terima kasih Bapak Ibu atas kerja kelompoknya. Lalu lanjut pada kelompok A, apakah sudah siap? Atau kelompok B?
Kalau gitu saya tunjuk saja kelompok A terlebih dahulu, silakan. Bang, mana? Orang. Bang aku tadi mana ya? Oke, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu, kami dari kelompok A, yaitu tentang penilaian siswa beranggotakan yang di pertama saya sendiri, dan yang kedua Pak Rizky, dan yang ketiga Bu Eni. Ibu Eni di rumah sakit Bu ya, Pak Rizky sedang di perjalanan Bu, jadi saya sendiri ini Bu. Penilaian siswa Bu ya. Menurut dari yang pertama penilaian sumatif tentang pengetahuan gerak, menerapkan prosedur variasi dan kombinasi gerak dasar secara mandiri dalam penilaian atau Boleh on kamera dulu? pertama ada kriteria Saya screenshot. penilaian. Ya Bu. Gimana Bu? Boleh on kamera dulu untuk saya screenshot, Pak Waldi. Saya pakai HP saya. Pak Waldi sudah? Ya, saya sendiri Bu. Oh iya, oke. Saya dulu ya. Wait. Wis, effortnya luar biasa sekali. Bentar, saya screenshot dulu sebentar. Nih. Terima kasih Pak. Yuk lanjut. Oke, yang pertama itu tentang penilaian sumatif pengetahuan gerak, menerapkan prosedur variasi dan kombinasi gerak dasar secara mandiri dalam permainan sepak bola. Rubrik penilaian pengetahuan gerak itu yang pertama, aku menerapkan prosedur variasi dan kombinasi gerak dasar dan keterampilan gerak secara mandiri dalam permainan sepak bola. Itu yang kedua, ada sangat mahir jika tadi didik mampu menerapkan prosedur variasi dan kombinasi 4 atau lebih yang mahir Bu, nilainya jika peserta didik mampu menerapkan prosedur variasi dan kombinasi. Terus yang berkembang nilainya ada 2 Bu, jika peserta didik mampu menerapkan prosedur variasi dan kombinasi. Mulai berkembang nilainya yang kedua, keterampilan gerak, proses gerak, aktivitas yang dinilai yaitu sesuai dengan apa yang telah diterapkan Bu. Rubrik penilaian proses gerak, kriteria penilaian yaitu kombinasi gerak kan dasar dan keterampilan gerak dalam permainan sepak bola. Yang sangat mahir jika peserta didik mampu mempraktikkan variasi dan kombinasi. Dan yang kedua berkembang dalam mampu itu kan ada 3 penilaian, ada dua penilaian maksimalnya tersebut mendapatkan nilai maksimal seandainya 8, berarti 8 dibagi 8 dikali 100. Jadi total jumlahnya seperti itu dapatnya. Maksimal nilainya 100. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari perwakilan dari kelompok. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan, dipersilakan. Pak Rizky, Bu Eni,
Pesan bukan. Halo. Oke. Halo. Mungkin bisa ada umpan lagi dari Pak Iqbal, boleh? Boleh Kak Iqbal ditambahkan Kak Iqbal ya. Iya Pak Waldi. Baiklah, sudah umpan baliknya, saya memberikan umpan balik saja. Untuk presentasi secara keseluruhan sudah mencakup beberapa aspek penilaian, mulai dari komponen dasar sampai dengan pengembangan. Di sana juga sudah dijelaskan pedoman penskorannya, dan menurut saya sudah cukup baik, Bu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Waldi ya. Jadi mengerjakan sendiri, mempresentasikan sendiri. Oke, boleh langsung lanjut pada kelompok B, boleh? Ge, mano nganu ke teksnya nih. Ge nampil ke itu, cak mano. Tar. Screen, Pak. Gimana Pak? Mungkin boleh dibantu untuk share screen? Bisa dikirim ke grup? Bentar Mbak ya, aku lihat dulu. Oke. Share screen. Ya, yang mana layar penuh, pemecahan masalah, back to back, bukan. Kirim ke aku deh Kak, yuk kita screen. Gitu loh, Mbak Mano ngirim dulu. Tar. Aktifkan teks, udah bukan. Persentase. Oh, Windows. Teknik screen. Screen juga. Nah. Waduh, hilang sinyal kayaknya. Nah, iya Bu, dia susah mati katanya. Pakai handphone. Nah, sudah. Jadi mau ada nggak? Ayo kita kan. Bapak PPT-nya di Windows atau di Chrome? Mungkin di Windows saja Pak, coba. Kayaknya udah di Windows itu. Bapak tadi udah benar klik, coba klik di Windows Pak. Tadi kan sudah ada pilihannya Chrome atau Windows-nya. Coba klik di Windows. Tadi Pak Nurdin itu dengan siapa ya? Lupa juga. Mana Kak? Iya betul tadi, betul tadi. Tapi yang di Windows. Jangan klik yang di Chrome, tapi di Windows Pak. Ini bukan.
Bu, bisa screen Bu. Sudah dikirim Pak Andre tadi, Bu. Oke, Nah, sudah aman. nah sudah Kak, buka buka. Oke, baiklah Pak Nanang akan membacakan presentasi kelompok 2. Kak, silakan dibaca Kak. Mik, hidupkan mik. Ini udah kedengaran enggak? Nah, silakan muat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang rubrik asesmen autentik pembelajaran PJOK. 1. Tujuan pembelajarannya, peserta didik menghaluskan keterampilan gerak spesifik dalam permainan sepak bola dalam berbagai situasi gerak dan yang menantang, dan menyempurnakan strategi pengambilan keputusan kerjasama tim yang menunjukkan keterampilan dan kepemimpinan dan kolaborasi. 2. Kriteria ketercapaian pembelajaran peserta didik mendapatkan nilai rata-rata 70. Aktivitas atau penugasan. 1. Buatlah 5 tim. Bawa dikit dari. Kemana? Bawa dikit. Buat petunjuk asesmen. 1. Buatlah tim beranggotakan 5 orang. Yang kedua, mendemonstrasikan bermain sepak bola dengan durasi selama 2 kali 10 menit. Kelompok yang tidak bermain bertugas untuk melakukan penilaian antar teman, dan kriteria asesmen sebagai berikut. Yang keempat, salah satu teman merekam aktivitas temannya. Yang kelima, peserta didik berpartisipasi dalam sebuah turnamen mini sepak bola di mana mereka akan membentuk tim kecil. Setiap tim bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi selama pertandingan, mengimplikasikan teknik keterampilan dalam situasi permainan. Itulah persentase yang kami paparkan dari kelompok 3. Ada yang teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Dari kelompok A, B. Moderator. Itu bisa dilihat screen-nya tuh. Dari indikator. Ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kelompok A, Untuk kelompok B. teman-teman silakan umpan balik. Jangan bertanya tapi umpan balik. Ya, umpan balik silakan. Untuk teman-teman Ibu Nora, Pak Iqbal, Pak Andre, Pak Waldi, Bu Mutiara, Bu Nora. Cukup Pak. Oke, Terima kasih. Oke, terima kasih untuk paparan kami. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi asesmen otentik dari guru Pak Nurdiansyah itu kayaknya ada dua tipe ya. Jadi ada yang penilaian peserta didik bermain, kemudian yang tidak bermain bisa menilai basic tekniknya secara saling menilai satu antar teman ya Bapak Ibu ya. Berarti
Tadi di kelompok B itu penilaian antar teman ya, Pak? Iya, Bu. Bu. Oh iya, sesuai. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut pada slide berikutnya. Sebelumnya terima kasih sudah mengerjakan tugas sebaik mungkin. Ya, apresiasi Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi diskusi ini? Lalu kemudian jika Bapak Ibu diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang Bapak Ibu lakukan? Kemudian pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampak untuk pembelajaran PJOK? Silakan Bapak Ibu, boleh langsung. Screen, Bu. Nggak share screen. Oh, astagfirullahaladzim. Maaf. Ini Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan, silakan Bapak Ibu jawab langsung ya. Oke, 3 menit untuk pertanyaan ini. Boleh 1 orang saja. Dari Pak siapa kira-kira yang ingin menjawab? Dari Pak Andri boleh? Pak Trisno? Pak Waldi? Pak Agung? Atau kembali lagi Pak Iqbal? Oke Pak, mewakili teman-teman Pak. Baiklah, terima kasih Bu. Saya akan mencoba menjawab sepengetahuan saya. Apa hal baru yang diskusi ini? Hal baru itu yang pertama, biasanya kami melakukan penilaian itu berdasarkan satu kriteria. Misalnya passing, kami hanya melakukan passing saja. Tetapi di sini banyak rubrik penilaian yang kami dapatkan. Salah satunya itu dari suatu permainan yang nyata. Jadi kami aplikasikan di dalam rubrik penilaian untuk menilai siswa. Jadi tidak terfokus pada satu kegiatan, tapi mencakup banyak aspek. Terus yang kedua, jika ada diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Yang akan saya lakukan ya seperti apa yang sudah didiskusikan dan dipaparkan oleh teman-teman dan juga dari kelompok yang kami diskusikan tadi. Terus yang ketiga, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Menurut pendapat saya penting, karena dengan melakukan asesmen otentik, kita dapat melakukan penilaian secara kompleks dengan satu kegiatan atau aktivitas, dan dapat melibatkan peserta didik dalam berbagai aspek, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotor. Dan jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Yang pasti pembelajaran PJOK akan terlihat pasif dan begitu-begitu saja. Dan di dalam penilaian teman sejawat akan melihat bahwa pembelajaran PJOK hanya sebatas gerak dasar, tetapi dengan penilaian otentik ternyata pembelajaran PJOK dapat dilakukan dengan sekompleks itu. Mungkin itu saja Bu, mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan atau sependapat. Terima kasih Bu. Apakah ada yang ingin itu? Jika tidak ada, terima kasih Pak Iqbal sudah mewakili teman-teman. Saya rasa teman-teman juga merasakan hal yang sama. Kemudian semoga sesi pembuatan rubrik ini, kemudian Bapak Ibu juga belajar di LMS juga tentang terkait dengan asesmen otentik, menguatkan Bapak Ibu dalam melakukan asesmen otentik nanti di
pembelajaran yang di pembelajaran di kelas Bapak Ibu ya, langsung mengaplikasikannya. Kemudian sekarang ini mari kita masuk ke bagian selanjutnya, bagian yang terakhir, yaitu refleksi dan pesan kunci. Nah, apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6? Selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Ceritakan dengan singkat. Mungkin selain Pak Iqbal, siapa lagi Bapak Ibu? Untuk menguatkan kembali. Dari Pak Agung? Dari Pak Nurdiansyah, coba. Menurut Pak Nurdiansyah, apa hal baru yang Bapak dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6? Kemudian selama ini asesmen Bapak di lapangan bagaimana? Mungkin bisa sharing sedikit selama ini. Kalau asesmen, izin jawab Bu ya, kalau asesmen yang sering saya terapkan Bu, asesmen diagnostik, yaitu mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik, misalnya anak ini kekurangan, misalnya passingnya kurang bagus, jadi permasalahan apa yang di anak itu apa namanya tuh? Apa itu? Kendalanya tuh misalnya passingnya seperti ini, jadi saya tetap mengajarkan satu-satu ke anak tersebut sampai anak tuh bisa gitu asesmennya tuh. Oke, berarti itu berada di asesmen awal, asesmen atau di post test Pak Nurdin? Di asesmen awal Bu. Oke. Jadi asesmen awal itu sangat penting Pak Nurdin ya. Iya. Untuk mendiagnosa seberapa apa namanya atau tidak, sehingga kita sebagai guru olahraga dapat menawarkan beberapa rancangan atau desain pembelajaran yang ada. Jadi sehingga kita mengimplementasikan, kita tidak hanya mendesain pembelajaran saja, tetapi asesmen yang bermacam-macam, asesmen yang apa namanya bermacam-macam pun juga harus otentik Bapak Ibu ya, dengan kita memasukkan 10 poin yang sudah kita pelajari bareng-bareng. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, pesan kunci asesmen membantu pembelajaran anak, kemudian pelibatan murid dalam asesmen. Saya biasanya kalau di kelas Bapak Ibu ya, karena saya menawarkan beberapa pembelajaran, ya diferensiasi konten, lalu kemudian saya juga melibatkan peserta didik untuk memutuskan sebuah keputusan apa yang akan kita nilai Bapak Ibu. Jadi di awal saya menawarkan beberapa materi, kemudian saya pecah sesuai yang diminati peserta didik, lalu kemudian saya melibatkan peserta didik untuk memutuskan apa yang akan kita nilai gitu. Jadi peserta didik juga merasa bertanggung jawab untuk nantinya, oh ya saya sudah memutuskan nih, misalkan yang pencak silat, dia memilih yang shadow vetting, artinya ketika saya sebagai murid memberikan saran atau sebuah penilaian yang kami buat, kami harus juga bertanggung jawab agar kami bisa mencapai di tujuan pembelajaran dan asesmen yang kita putuskan bersama. Jadi inilah Bapak Ibu pembelajaran kurikulum Merdeka
Jadi kita tidak membebaskan peserta didik untuk belajar, tetapi kita guru memfasilitasi peserta didik dengan konten-konten yang bermacam-macam, sampai dengan asesmen otentik pun juga kita mendesain beberapa ragam penilaian begitu Bapak Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan sejauh ini Bapak Ibu? Jika tidak ada, pada akhir sesi hari ini Bapak Ibu dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, kemudian dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik, lalu kemudian menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Sudah selesai Bapak Ibu ya. Oke. Terus kok nggak bisa next? Jadi belum selesai dong. Oke, sekian terima kasih. Untuk yang terakhir kali, apakah ada pertanyaan? Bu, itu peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat tuh maksudnya umpan baliknya ya Bu Agi ya? Ini yang kita kerjakan tadi Bapak Ibu. Pak. Oh, yang dikerjakan tadi ya Bu ya? Ya, seharusnya kita menganalisis, kita sebagai audiens, menganalisis hasil rubrik asesmen yang sudah Bapak Ibu buat dalam kelompok begitu. Oh gitu Bu. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bu, tugas refleksi itu boleh tidak Bu besok ya Bu? Kapan Bu Vina? Hari ini ya? Malam ini terakhir Bu. Ya kalau besok ya ada catatan lead Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa mengubah, itu sudah sistem Bu Vina. Refleksi yang mana? Refleksi yang mana Bu Vina? Lah sudah galau digawe itu. Belum, sudah ini. Belum lah, habis Zoom baru ngawikinya nggak tahu jawabannya. 6D. Tanggal 2 hari ini. Oh yang ini 26 TPO ini asesmen otentik. Hari ini batas waktu sampai jam 12. Masih ada waktu Bu Pina sampai jam 12, semangat. Mantap. Untuk Bu Hendy mungkin ada yang bisa membantu Bapak Ibu. Saya cek dulu. Tanggal 23, iya. Refleksi asesmen otentik dalam pembelajaran. Dunya itu 23 Oktober deadline-nya, Pak. 23 Oktober. Masih sampai ini kok. Sampai tanggal 29. Baca pemahaman. Sampai tanggal 29 itu Yupina. Iya, available-nya be, tapi batas waktunya 23, tidak benar 23, Bal. 23 hari ini, Bal. Enggak Bu Vina. Jadi tugas ini tuh dibuka dari 23 Oktober hari ini. Deadline-nya itu tanggal 29. Oh, berarti masih ada waktu lah. Bagus lah, tanggal 23 baru buka. Perasaan tanggal 23 itu habis, Bu. Deadline. Deadline tuh, Bu. Batas waktu. Batas waktu tuh tanggal 23 Bu sampai jam 23.59. Itu masih ada available? Harusnya batas waktu 29, bukan 23. Tapi tidak apa-apa kalau 29. Bentar. Cak Mano kamu tuh layu. Pak Nanang.
Apa bal? Laju desa Jangan anang bal, buaya satu bal. Oh, baik satu. Kayaknya tuh kalau available itu available apa ya? Dia translate dulu bahasa yang dia kata. Available until 29 November, sedangkan batas tempo 23 Oktober. Menginterpretasi Lamun yang Bu 29 November. Iya Bu, 29 November, tidak lagi gitu ya. Nah, berarti available 29 November itu tuh LMS-nya berarti Pak. Iya. Nah, berarti jatuh temponya dunia itu ya 23 Oktober Bu, berarti malam ini ya. Ya Allah. Kemudian juga refleksi asesmen ya. Yang unggah itu sudah, warta kemarin asesmen 6 hari sudah. Belum. Available, tersedia. Kuatkan pemahaman merancang pembelajaran berbasis proyek. Nah, Bapak Ibu tuh tugas yang terdekat itu adalah merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah KBS. Ada 2 Bu tugasnya Bu. Apa aja Bu? Apa dia itu rubrik itu Bu, rubrik penilaian itu. Ya, rubrik penilaian ya. Kalau tidak salah 2.6D, 2.6E. Oke, Bu Pina. Iya Pak, benar. Oke. Saya ingatkan setiap hari Bapak Ibu ya. Ini saya sudah agak nggak enak ini di ruangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidupi kameranya depan, kita foto. Orang Tidak memfoto ya? Tidak memfoto. Foto dulu. Oke, silakan turn on kamera semuanya Bapak Ibu. Kameranya kita foto dulu. Pak Agung Komisi Cukur. Tiara, Apaldi. Oke. Ayang kotaknya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.